semua, bertemu kembali pada kesempatan ini. Salam toleransi, salam Pancasila. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama bahas satu cuplikan video yang cukup ramai di media sosial mengenai seorang Romo yang berdoa dalam bahasa Arab. Dan oleh karenanya, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu cuplikan videonya. Untuk penutup ini, dan juga saya berterima kasih kepada semuanya. Bismillah, wal ibn warahil kudus al ilahil wahid, amin. Al-majudillah wali warahil kudus kama kana fil bad wal ana wa kulawan wa ila dahrid dahirin. Assalamualaikum ya Maryam ya mumtaliyatan ni'amah arabu makim barakatun anti finisa wa barakun thamaratu batniki sayyiduna Yusuf Masiyah ya kidisat Maryam ya walidatullah sholli ajlina nahnul khutah al an wa fisayati mautina, amin. Katanya berdoa bersama, nggak keluar. Nah, itu dia Bapak Ibu semua, cuplikan videonya. Jadi jelas ya, Romo ini berdoa dalam bahasa Arab. Dan mari kita lihat ada beberapa komentar dari netizen. Ini ada dari Ahmad Rifai 017 ya. Beliau ini, Ahmad Rifai ini berkomentar seperti ini Bapak Ibu ya. Itulah kesombongan Bapak Uskup yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa dia pakai bahasa Arab? Ya, padahal audiensnya bukan orang Arab dan tidak mengerti bahasa Arab. Lalu kemudian seolah-olah uskup ini ingin menyombongkan diri bahwa dia merasa hebat menggunakan bahasa Arab. Ya, lalu kemudian lebih lanjut di sini dikatakan bahwa saya yakin tidak ada satu orang pun pendengarnya yang mengerti apa yang diucapkan oleh uskup tersebut. Jadi itu dia teman-teman, ini komentar dari Ahmad Rifai ya. Selain karena kesombongan dan keangkuhannya, loh ini sudah menggunakan kata itu Bapak Ibu ya. Bisa diduga pasti ada maksud kurang baik terselubung yang belum diketahui tujuannya. Artinya apa? Karena baru sekarang di Indonesia ada seorang uskup yang berbicara dan berdoa di lingkungan gereja yang menggunakan bahasa Arab. Dan saya belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Bagi saya ini hal terasa aneh dan tidak lazim. Lain halnya bila uskup berbicara ataupun uskup tersebut ya berbicara dalam kondisi di mana semua audiensnya mengerti bahasa Arab. Itulah sebabnya saya memberi komentar seperti demikian. Cobalah kalian umat Katolik berpikir jernih ya dan rasional. Jangan cuma ngomong padahal kalian sendiri nggak ngertiin yang dibicarakan oleh Bapak Uskup tersebut. Lalu kemudian dalam kurungnya Imam Ahmad Al-Mahdi. Nah itu dia teman-teman, ini salah satu komentar saja ya dari seseorang yang bernama Ahmad Rifai. Jadi Bapak Ibu semua, menurut Ahmad Rifai, Bapak Uskup berdoa ini adalah bentuk kesombongan ya. Dan kemudian dia juga mengkritik mengenai jemaatnya ataupun kemudian audiens yang hadir pada saat itu ya, yang menurutnya itu sangat mungkin tidak mengerti doa yang diucapkan oleh Bapak Uskup dalam bahasa Arab tersebut. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu semua. Mari kita garis bawahi komentarnya yang di bagian ini mengatakan bahwa ya ini dia teman-teman ya, ada di bagian oke. Di bagian atasnya Bapak Ibu ya, padahal audiensnya bukan orang Arab dan tidak mengerti bahasa Arab. Ya, jadi saya melihat bahwa komentar dari Ahmad Rifai ini menurutnya ya harusnya si Romo ini kalau mau berbicara ataupun mau berdoa dalam bahasa Arab ya harusnya pastikan dulu audiensnya itu orang Arab atau bukan, dan kemudian audiensnya ini mengerti atau enggak. Nah ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, apakah standar ini kemudian bisa diterapkan menurut komentarnya dari Ahmad Rifai ini ya. Oke teman-teman, lalu kemudian ada satu komentar netizen ya. Di sini Bapak Ibu ada juga yang berkomentar jadinya bilang begini ya. Emangnya salahnya apa sih ya? Ya lagian juga orang mau berdoa ya tidak apa-apa ya. Lalu kemudian teman-teman ada satu lagi komentar ya. Agamamu apa ya? Lalu ini dia teman-teman, ada komentar lagi dari Ahmad Rifai ini. Agamamu apa? Apakah kamu Katolik? Ngerti bahasa Arab? Nah ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada komentar lagi dari Hilarion Monas ya. Lalu terus salahnya di mana bila beliau berdoa memakai bahasa Arab? Lalu tidak ada salahnya berdoa pakai bahasa Arab. Lalu tadi kalau tidak ada salahnya, kenapa kemudian ada komentar di atas ya? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa, nah, lalu kenapa Anda protes? Sedangkan Katolik sendiri banyak ritus dan setiap ritus mempunyai bahasa masing-masing yang digunakan. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Memang intinya begini ya, saya mau sampaikan bahwa ya kalau si Ahmad Rifai kemudian berkomentarnya seperti itu, menganggap uskup ini sombong dan segala macamnya, dan beliau si Ahmad Rifai ini belum pernah katanya melihat hal seperti itu begini ya. Ya mungkin Ahmad Rifai tidak tahu ya mengenai kekristenan, apalagi kalau kita bahas mengenai Kristen Ortodoks Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya kita jangan jauh-jauh dulu lah ya.
membahas mengenai Kristen Ortodoks, kita bahas saja terkait dengan Pak Bambang Nursena. Karena Pak Bambang Nursena ini juga kerap kali kemudian memakai bahasa Arab ya ketika presentasi ataupun ketika berbicara terkait dengan hal keagamaan, terutama kalau itu sudah menyangkut mengenai iman Kristen ya. Beliau juga kerap kali berbicara mengenai bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya kalau kemudian tadi si Ahmad Rifai ini berkata bahwa ini sesuatu yang diduga dan pasti aneh menurutnya ya. Karena dia tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Ya berarti ini kan hanya berlaku untuk dirinya si Ahmad Rifai yang memang tidak mengerti, yang memang tidak pernah melihat dan segala macamnya ataupun belum pernah mendengar. Tetapi bagi saya secara pribadi doa yang diucapkan oleh Romo ini dalam bahasa Arab tidak ada yang aneh, tidak ada sesuatu yang kemudian patut dipertanyakan, tidak ada sesuatu yang kemudian diwajar ataupun kemudian dikatakan bahwa ini ada yang ganjal ataupun ada yang ganjil di sini. Enggak ada ya. Ya jadi bagi saya secara pribadi Bapak Ibu, ini hal yang biasa. Karena begini sebenarnya ya, kalau dalam perspektif iman Kristen, ya hal bahasa itu adalah alat yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam keyakinan beriman orang Kristen, di dalam keyakinan beragama orang Kristen, ya orang mau berdoa dalam bahasa apapun, ya tidak jadi persoalan. Orang mau bernyanyi dalam bahasa apapun, ya juga silakan-silakan saja. Karena toh hakikat dari bahasa itu adalah alat untuk bisa berkomunikasi. Jadi itu yang kemudian saya lihat Bapak Ibu ya secara pribadi. Dan bagaimana opini ataupun tanggapan dari teman-teman semuanya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi mengenai respon dari Ahmad Rifai ini ya kita kembalikan lah itu ya kepada yang kalau menurutnya bahwa Romo ini harusnya berucap bahasa Arab itu kalau audiensnya mengerti ya teman-teman, ataupun kemudian kalau para pesertanya mengerti ya biarlah itu ya menjadi komentarnya, dan kemudian menganggap Romo ini adalah sombong, ya biarkanlah itu juga menjadi komentarnya. Tetapi saya secara pribadi meyakini bahwa Romo ini tidak bermaksud seperti itu ya. Romo ini tidak bermaksud ke sana. Dan Bapak Ibu ya, sekarang begini ya, ada komentar dari beberapa teman-teman yang ada di sini itu menyampaikan bahwa ya para Romo itu kan banyak yang kemudian belajar di luar negeri, bahkan juga ya belajar mengenai bahasa agama lain ya, itu kan juga hal lumrah yang biasa dilakukan oleh seorang Romo ya. Jadi di sini Bapak Ibu semua ada satu komentar yang kemudian menuliskan seperti ini ya. Ini begini Bapak Ibu, dia tuliskan seperti ini ya. Uskup Purwokerto sekarang dulu imam di Keuskupan Bogor, keren. Sebelum Muslim hadir, Kristen sudah ada di Arab, dan Kristen Arab juga memakai bahasa Arab. Ya, oke. Ya memang teman-teman mengenai orang Kristen yang ada di Timur Tengah ya, kalau memang yang di daerahnya memakai bahasa Arab ya mereka pakai bahasa Arab ya. Bahkan Bapak Ibu semuanya ada Alkitab yang berbahasa Arab ya. Jadi itulah sebenarnya bagi saya sesuatu yang biasa sih, tapi kemudian responnya banyak ya. Komentarnya menjadi banyak Bapak Ibu ya. Tapi itulah ya situasinya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat lumrah lah ya. Kita maklumi aja Bapak Ibu ya, kalau kemudian ada orang yang menjadi tidak setuju dan segala macamnya. Jadi sekian teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol suka pada video kita ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita ini supaya kita terus sama-sama bergandengan tangan untuk menyuarakan yang baik dan mendukung tegaknya toleransi di bangsa kita di Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya, dan salam Pancasila, salam toleransi. Tuhan menyertai dan memelihara kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya. Dan teman-teman, saya membacakan dulu satu ayat ya di dalam Alkitab ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ya. Sebentar Bapak Ibu, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13, sebagaimana yang ada dalam Alkitab. Bapak Ibu juga bisa melihatnya ya dalam Alkitab ya. Tuhan Yesus berkata seperti ini Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin, amin, amin. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya jelas ya. Kalau ada yang berkata, di mana dalam Bible Yesus berkata akulah Tuhan, tunjukkanlah ayat Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-13. Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya.